Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Faris Ibrahim dari kelas Manajemen Logistik 1B. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu uh, Distansio with ultrasonic and buzzer alarm. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang proyek saya, yaitu saya membuat sebuah sensor untuk troli gudang, dan juga itu bisa nanti untuk mendeteksi hambatan-hambatan yang akan dihadapi ketika menggunakan troli. Lalu di sini kenapa saya membuat proyek tersebut, karena dilihat dari sumber-sumber yang ada di media sosial, saya melihat kecelakaan gudang yang sangat banyak, sehingga mengakibatkan eh, rak-rak yang ada di gudang atau barang-barang yang ada di gudang mengalami kerusakan. Eh, Maka dari itu saya mengambil inspirasi dari kecelakaan tersebut untuk membuat sensor troli gudang. Baik, selanjutnya ada tujuan dari proyek yang kami buat. Yang pertama ada meningkatkan keamanan dalam pengangkutan barang. Terus yang kedua ada mengoptimalkan proses pengangkutan barang. Dan yang ketiga ada mendukung otomatisasi dan inovasi dalam industri. Lalu selanjutnya ada manfaat di bidang ekonomi dan teknologi. Baik, untuk di bidang ekonomi, yaitu yang pertama ada pengurangan biaya kerusakan, lalu yang kedua ada efisiensi operasional, dan yang terakhir ada eh, peningkatan produktivitas. Lalu di bidang teknologi, yaitu berupa integrasi IoT, lalu ada tambahan keamanan, dan yang terakhir ada keberlanjutan energi. Di sini saya membuat analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Produk kami menggunakan sensor ultrasonik dan alarm buzzer untuk meningkatkan keamanan. Sensor ini dapat mendeteksi objek yang menghalangi troli sehingga mampu menghindari kerusakan atau kecelakaan pada barang. Dan juga ada LCD I2C serta alarm buzzer yang dapat memberi peringatan dini sehingga mampu si pembawa troli ini menghindari kecelakaan atau hambatan yang ada di depan troli. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu ketika cuaca yang sangat ekstrim mengenai sensor produk kami, sensor kita akan mengalami ketidakbisa untuk mendeteksi sesuatu. Contoh cuacanya seperti hujan, berdebu, atau di tempat-tempat outdoor. Maka dari itu kami sarankan untuk penggunaan indoor atau di ruangan tertutup. Lalu yang kedua itu kelemahan dari produk kami, sensor yang terbatas sehingga hanya barang di jarak-jarak tertentu saja yang akan terdeteksi. Produk kami memiliki jarak aman sekitar 30 cm sehingga hanya 30 cm yang bisa dijangkau oleh sensor kami. Lalu kelemahan selanjutnya, sensor kami masih bergantung kepada daya baterai, sehingga ketika baterai habis, proyek yang kami buat tidak akan menyala karena ketidakadanya sumber daya. Dan yang terakhir itu ada alarm buzzer yang akan
terus menyala ketika di posisi ramai. Itu sangat mengganggu di area sekitar, sehingga kita harus mengembangkan untuk mematikan alarm buzzer. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Produk kami memiliki peluang seperti pengembangan untuk konektivitas terhadap smartphone atau aplikasi. Contohnya seperti tadi kita ambil dari kelemahan kita yang buzzer akan terus menyala ketika kondisi ramai. Ketika kita mempunyai aplikasi yang terhubung ke smartphone, alarm buzzer akan kita kontrol dari HP, sehingga ketika alarm buzzer itu terus menyala, kita bisa mematikan lewat smartphone. Lalu teknologi juga bisa diterapkan di berbagai industri lain seperti robot industri, kendaraan otonom, atau alat berat di pabrik. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di ruang publik, produk ini bisa menarik pasar yang lebih luas seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, bandara, atau fasilitas publik lainnya. Tetapi di sini kita masih memfokuskan ke pemakaian troli gudang. Jadi kita belum memikirkan untuk target pasar yang sebelumnya saya sebutkan. Selanjutnya yang terakhir ada threats atau ancaman. Produk kami kalah saing dengan produk-produk yang sudah menggunakan sensor kamera atau sensor inframerah, sehingga bisa dibilang produk kami masih terlalu basic untuk pemakaian sensor. Lalu peningkatan bahan-bahan yang dipakai juga mempengaruhi harga jual, sehingga ketika harga jual kita naik tetapi barang yang kita tawarkan tidak sesuai dengan harga, konsumen tidak akan atau kurang tertarik untuk membeli barang atau produk yang kita bikin. Dan yang terakhir itu ada sensor yang kita pakai. Sensor yang kita pakai yang sudah saya jelaskan di kelemahan tadi, bahwa kita tidak bisa menggunakannya di kondisi atau cuaca tertentu, sehingga tidak bisa digunakan di ruang terbuka. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen yang proyek kami pakai. Di sini kami menggunakan yang pertama yang pastinya Arduino Uno, lalu yang kedua ada LCD I2C, ketiga ada alarm buzzer, keempat ada kabel jumper male to male dan male to female, dan juga ada sensor ultrasonic. Dan selanjutnya ada bahan-bahan dan alat yang kami pakai. Kita menggunakan lem tembak untuk menempelkan semua komponen ke troli mainan. Lalu yang kedua ada lakban untuk membantu mengencangkan proses penempelan pada keranjang. Terus yang selanjutnya ada troli mainan untuk pengaplikasian sederhana di proyek kami. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen yang proyek kami gunakan. Yang pertama ada Arduino Uno pastinya, lalu yang kedua ada sensor ultrasonic, yang ketiga ada alarm buzzer, yang keempat ada LCD I2C, dan yang terakhir ada kabel jumper male to male dan male to female. Oke, kita masuk ke bahan dan alat yang kami gunakan untuk membantu perakitan proyek kami. Yang pertama kita menggunakan lem tembak untuk menempelkan komponen-komponen yang kami gunakan. Lalu yang kedua ada lakban untuk membantu pengencangan penempelan. Lalu yang ketiga ada gunting.
Dan yang terakhir ada troli mainan untuk pengaplikasian sederhana bagi proyek kami. Nah, untuk cara kerjanya, komponen akan ditempel di bagian-bagian pada troli mainan. Lalu yang kedua kita akan mencoba mendorong troli tersebut ke suatu tembok atau penghalang-penghalang. Jika terdeteksi jarak sekitar 30 cm ke bawah, alarm buzzer akan menyala dan mengasih peringatan untuk si pembawa trolinya. Setelah itu, kita sebagai pembawa troli bisa menghindari kecelakaan tersebut. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman di video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan tambahan ya dari video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.